Pemalang itu tidak identik dengan kota pariwisata. Ini orang-orang hebat ini, tapi ya masih kalah sama saya, Pak. Desa wisata namanya Dewi Nadulang. Desa wisata Nanas Madu Pemalang. Sekarang mana ada sih Mas masuk Nasure, masuk glamping, langsung ketemu 12 gunung. Sebetulnya potensi Pemalang luar biasa. Pemalang. Pemalang itu seperti apa? Apa potensinya? Dan kita lebih tahu lagi di tempat ini yang sedang kita berada di sini dengan orang-orang yang hebat. Kita akan mengupas tuntas tentang pariwisata yang ada di daerah Pemalang ini. Nah, kalau sebelumnya mungkin belum pernah mendengarkan bagaimana geliat pariwisata di Kabupaten Pemalang. Nah, ini kita sudah ada di sini dan langsung kita datangkan dan kita hadirkan di Surya Channel Media para founder, ya, aktivis, ya, bukan aktivis juga sih, apa namanya ya, pegiat wisata di Kabupaten Pemalang. Ini luar biasa. Langsung saja kita berkenalan. Boleh. Kenal sendiri aja lah, Pak. Oke. Ya. Gua kenalan nih. Ya. Boleh. Oke, salam kenal. Nama saya Teguh. Kebetulan saya owner Elteva Glamping dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Pemalang. Badan Promosi Pariwisata Daerah Pemalang. Pemalang. BP2D Kabupaten Pemalang. BP2D Kabupaten Pemalang. Iya. Oke, lanjut. Baik, saya Robi. Saya salah satu advisor dari Elteva Glamping ini. Saya juga sekaligus rektor Universitas Muadi Setiabudi Brebes. Siap. Terima kasih Pak Rektor sudah bawa jauh-jauh kita ke sini, guys. Ada yang mau dikenal lagi? Yang di belakang nih Pak Rektor siapa nih? Yang di belakang ada glamping. Lanjut berikutnya. Ini yang berkilau di malam hari, tetap nampak semangat, energi, super energi. Kalau kita ngomongin wisata harus semangat. Harus semangat. Selamat malam Mas Surya. Siap, selamat malam, Pak. Saya Singgi. Saya salah satu founder dari Elteva Glamping juga. Elteva Glamping Pak ya. Oh, ini namanya Elteva Glamping. Betul. Glamping. Betul. Oke. Satu lagi nih. Oke. Apa kita tinggal aja? Jangan. Kuncen. Tenang. Nah, ini kenalin Pak. Oke, siap. Pak Surya, selamat malam. Nama saya Irwan Sumaryono. Biasa dipanggil Mas Joker di sini. Irwan Sumaryono. Panggilan Joker. Nama akrab. Kenapa namanya Joker ya? Dipanggil Joker. Remi juga saya nggak suka. Nggak suka ya? Saya di sini sebagai dipercaya untuk mengelola Elteva Glamping. Kuncen lah ya. Oleh beliau. Iya, jadi gini guys, kalau di Merapi itu kan kuncennya Mbah Marijan. Betul. Ya. Kalau Pemalang ini karena kita nih di Gunung Slamet, nah kuncennya nih Mbah Joker. Ya kan? Iya, betul. Ini seperti ini karena belum pakai baju kebesaran, belum pakai baju seragam ya. Kalau di kampus kan seragam, kalau di itu apa Mbah namanya? Kostum apa ya? Kayak kostum dukun kayak gitu. Lupa saya ketawanya tuh ya. Terus ini Mbah Joker. Oke. Langsung aja kita tanya guys. Ini tempatnya kalau buat saya sih asik banget. Ini tempatnya sahdu, sejuk dengan cuaca yang sangat sejuk, adem, healing mah cocok banget di sini. Yes. Ini juga ada api unggun dan ada 12 tenda. Nah, 12 tenda ini dengan konsep seperti tenda beneran. Kayak kita lagi camping dulu waktu kita masih sekolah, kayak pramukaan gitu. Kayak memang tendanya seperti itu dibuat. Tiang-tiangnya juga dari besi ya, batang stainless yang
kecil juga seperti kalau kita dulu lah waktu camping atau kemah Perjusami. gitu. Persami, Persami, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau sekarang Persami, Pak. Persami. Iya. Sabtu Minggu. Iya, Persami. Jumatnya ini sih libur. Ikut tawasulan. Oke. Kita mau tanya satu-satu nih ya. Pokoknya nanti kalau tempat mah direview di berikutnya deh ya. Nah, kita mau tahu dulu, Pak. Kalau kita bicara Pemalang, mohon maaf nih Pak, saya harus bicara padanya. Pemalang itu tidak identik dengan kota pariwisata. Yes, Betul ya Pak ya? betul. Artinya saya tidak mendengar kalau di Pemalang itu ada tempat wisata. Mohon maaf, Pemalang itu kebanyakan pertanian. Ya. Nah, tani ya kan. Mohon maaf, mungkin yang sekarang kan apa ternak kambing ya kan ada di Pemalang gitu kan, terkenal gitu kan. Tapi di pariwisata kayaknya mungkin ada tapi kita belum dengar ya, jujur aja nih kita dari Jawa Barat belum pernah mendengar gitu sehingga tidak menjadi destinasi tujuan kita. Nah biasanya kalau di Jawa Tengah nih maaf nih tetangganya Cirebon, Indramayu itu kan biasanya ada Tegal. Nah, Tegal ada tuh Guci ya, Guci di mana? Ya, Guci, dekat sini. Guci ya, Guci. Nah itu terus di Purwokerto itu apa? Batu Raden ya. Batu Raden. Batu Raden. Nah ini Pemalang. Apa nama kawasannya ini? Oke. Pak Teguh. Oke, tadi benar yang sampaikan oleh Om Surya bahwa Pemalang itu bahkan nggak ada di peta ya. Dari Tegal wisata itu ya? langsung Pekalongan, apalagi peta wisata. Iya. Di peta bener aja nggak ada kan Iya. gitu. Tapi ada beberapa upaya dari pegiat-pegiat wisata lokal yang kemudian mencoba untuk mengangkat. Dan kebetulan ini cerita sedikit nih. 2012-2016 kebetulan saya ketua Badan Promosi Pariwisata. 2012. 2016. Ya, saya Badan Promosi Pariwisata Pemalang. Iya. Kita udah mulai sih sebenarnya. Terus karena saya hanya sampai 2016, kemudian karena saya tugas luar kota, saya balik lagi nih. Tahun 2022 nih baru saya dilantik lagi menjadi ketua Badan Promosi Pariwisata kemarin. Oh, sebelumnya dari 2012 sampai 2016. 2016, ya. Nah, sekarang 2022 sampai 2026. Saya perpanjang, Pak. Ya. Perpanjang 2050 Perpanjang, lah. diperpanjang lah di Samsat. Perpanjang. Tapi yang penting pajaknya dibayar. Yes. Jadi bicara Pemalang tadi Om Surya menyampaikan gitu betul, dan kami udah mulai menggeliat. Dalam arti kita mulai dari Nadulang. Itu ada namanya desa wisata, sebuah kawasan desa wisata namanya Dewi Nadulang. Desa wisata Nanas Madu Pemalang. Desa wisata Nanas Madu Pemalang. Disingkat Dewi Nadulang. Nah, kita bahkan nanti November insya Allah akan menyelenggarakan Nadulang Fiesta 2022 bulan November ini 2022. Nah, dari geliat itu kemudian kami ya, karena kami kan menggandeng nih. Ini kami buktikan juga bahwa bisnis pariwisata itu harus ada 5 unsur. 1, Akademisi, 2, bisnis, 3, community, 4, government, 5, media. media. Yes. Jadi kenapa? Sebentar, Pak, belum Iya. hafal. Akademisi, A, akademisi. B, bisnis, bisnis, community, community, government, government. media. Saya hafal. Apa? 1, Ya. Ya, A. akademis. A, akademis. B, bisnis. Ya. C, komunitas. Yes. Community. Community. G, government. Yes. Ya. Pemerintah. M, Mas Surya. Yes. Media. Media. Oke. Monggo lanjut, Pak. Ya, jadi dengan itu makanya saya kemudian gandeng Pak Rektor dari Umus, beliau seorang yang peduli terhadap pariwisata. Saya gandeng Pak Singgi, ya, beliau juga menjadi salah satu foundernya, bareng kita jadi foundernya ini, glamping ini, beliau juga kan punya komunitas. Wish. Iya dong. Apa tuh? Moge. Moge ya? Iya. Moge itu apa, Pak? Saya Nanti nggak tahu sih. nanti dia ceritain Oh, sendiri iya, deh. iya, iya. Motor gede. Iya. Kan gitu. Dan kemudian ada bisnis ya, bisnis itu ya kayak teman-teman Joker ini kan kita juga ada. Jadi ABCGM, dan yang kelima itu adalah media. Karena bagaimana juga dengan 5 ini kita coba mengangkat Pemalang, semua potensi Pemalang harus terangkat. Nah, karena kita nggak mau teori, Iya. sebagai ketua Badan Promosi mau teori TikTok kan nggak asik. Iya. Makanya kami
bertiga ini mencoba untuk membuktikan bahwa yuk kita ini, dan dulu sebelum ada kami mereka berdiri sendiri-sendiri. Maksudnya masing-masing? Masing-masing jualan sendiri. Di tempat wisata ini kan ada banyak nih. Ada banyak. Ada Cubeng, ada Telaga Silating, ada rumah kopi, ada kebun teh, ada Bukit Takeban, ya kan. Kemudian ada desa wisata Cikendung ini di daerah Pemalang Selatan. Kemudian dengan kami hadir, kami membuat glamping di sini dan ada konten yang menyambungkan dari glamping ini ke seluruh, mengintegrasikan. Yes. Jadi ada koneksi dari setiap wisata yang ada di sini. Dengan jeep wisata. Nah, kalau di sini kan saya lihat ada tenda-tendanya nih Pak. Ada berapa tempat wisata yang atau tempat glamping di kawasan ini? Kalau di sini glamping itu baru satu, tapi tempat baru camping banyak. Oh, kalau bumi perkemahan banyak. Untuk camping banyak. Tapi kalau yang ada, sudah ada glampingnya hanya ada di sini. Glamping itu hanya satu-satunya di Pemalang ya ada di sini. Mengintegrasikannya seperti apa Pak? Di sini kan campingnya ya, tendanya. Betul. Nah, ketika mereka tamu yang nginep di sini, selain mereka menikmati api unggun, barbecue, live musik, kami itu ada jeep wisata. Jeep? Iya. Bentar dulu, jeep ini mobil kan Pak ya? Iya, mobil. Ada mobilnya ya? Ada mobilnya ada. Masa jeepnya bukan jin ya, jeep. Jeep ya. Kalau jin tuh nggak berwujud, kalau jeep tuh ada wujudnya kan. Enggak, kalau saya jeep tuh buat rokok tuh Pak. Apa? Cipo ya? Cipo. Lanjut Pak. Oke lah, dari jeep itu kita membuat paket wisata. Buat paket wisata. Ya. Oh, berarti untuk melihat berbagai macam tempat titik wisata di sini menggunakan jeep wisata. Oke. Jeepnya ada di mana Pak? Ada di sini. Di sini. Startnya dari sini. Di LTV ya? Iya, di LTV. Oke, di LTV. Startnya di sini, finishnya juga di sini. Finishnya di sini. Iya. Berapa lama kira-kira untuk memutar mengelilingi ya, melihat semua destinasi wisata yang ada di daerah ini? Ini daerah apa Pak ngomong? Kalau ini Karangsari, Kecamatan Pulau Sari. Karangsari, Kecamatan Pulau Sari. Kabupaten Pemalang. Oke. Berapa lama Pak kira-kira untuk muter di kawasan satu kecamatan ya, Pulau Sari berarti? Iya. Apa ada yang di Kecamatan Belik? Kecamatan Belik. Ada. Oke. Berapa lama Pak? Jadi kira-kira? Kalau kita paket lengkap, itu sebenarnya sehari itu nggak cukup. Satu hari nggak cukup? Wow. Makanya kami bikin paket. Oke. Ada yang paket short trip, ada yang long trip. Ya. Nah, kalau yang short trip paling kita dari sini ke Tangkeban, kemudian ke kebun stroberi. Itu masih sekitar Karangsari. Sebentar Pak. Tangkeban itu nama salah satu tempat wisata ya. Iya, nah, soalnya kita nggak tahu nih, barangkali Tangkeban itu nama orang nama apa gitu kan. Bukit Tangkeban itu nama salah satu destinasi wisata. Ada destinasi Tangkeban. Terus betul, itu yang kemudian itu yang short trip ya, terus ke kebun stroberi. Short trip itu pendek gitu ya, maksudnya trip perjalanan pendek. Oke, trip pendek. Stroberi terus balik lagi ke glamping. Balik lagi ke glamping. Nah, kemudian yang medium trip. Medium trip itu yang kita menengah. Itu dari sini, kemudian ke Bukit Tangkeban, kemudian ke kebun teh, kita masuk, jeep masuk ke kebun teh, kemudian mampir di rumah kopi. Nah, itu berapa jam yang medium trip? Itu medium trip itu sekitar 3 jam 4 jam. 3 jam. 3 jam. Kalau yang tadi short trip paling 2 jam maksimal. 2 jam, 3 jam. Oke. Terus long trip. Lah long trip itu yang kita sampai ke Cubeng sana di Belik itu, Kecamatan Belik. Ya, itu bisa sampai 6 jam. Cubeng nama tempat wisatanya. Kayak kemarin aja sampai malam. Sampai malam ya. Iya, sampai malam kita berangkat jam 2 ya Mas Joker ya. Sampai sini jam 7 apa setengah 8 waktu itu. Tadi kan ada paket short trip, medium trip, long trip. Nah, kalau yang paket gratis ada nggak? Ada. Ya? Paket gratis itu di glamping gratis, Pak. Boleh, ya? Om Surya kesini nggak bayar nggak apa-apa. Oh gitu? Dia tidurnya di resepsionis. Enggak Om, enggak. Ini saya baru ngomong, woi guys gratis gitu tuh. Masih di resepsionis. Enggak. Bohong, saya kasih Pak. Saya kasih ya? Saya kasih. Cuman tidurnya di Ampung Unggun. Lebih parah. Barbekyuan dong saya. Ya. Hawa dingin. Iya, jadi kambing guling. Sejuk. Jadi ada dekat Ampung Unggun lah. Tidurnya dekat Ampung Unggun gitu. Pak, kalau bicara tarif tadi short trip, medium trip, long trip. Kisaran berapa, Pak? Udah kita paket itu udah all in ya. Termasuk jeep, supir, bensin, termasuk tiket destinasi, tiket objek wisata itu kita yang short trip 350.
yang medium trip 500, 500, yang long trip 750. long trip 750. Yang short trip 350 itu udah termasuk Tiket tiket masuk masuk sudah semuanya. ke tempat wisata itu. Iya, sama kalau di Oke. strawberry dapat sudah free 1 cup jus strawberry. Oh, jus strawberry ya. Yes. Oke. Metik sendiri ya Pak? Metik sendiri. Metik Kalau metik sendiri. sendiri sih nanti bayar sendiri di sana. Ngejus sendiri. Boleh, nggak apa-apa. Kita bawa blender dong. Nggak, kalau jusnya udah siapin itu kan untuk oleh-oleh dia ngambil. Itu 80.000 per kilo. 80.000 per ya, kilo. kalau Strawberry. petik. Berarti kita ke sana udah di jus kali, Pak. Ya, udah jus. udah di Udah jus. jus. Kalau petik sendiri bayar sendiri. Iya, bayar sendiri. Oke, terus 3 titik ya, 3 titik tadi Iya. sudah 350, udah berikut jeep Jeep, Supirnya, supir, bensinnya, tiket masuk. per orang. Per jeep 300. Per jeep. Per jeep. Jadi kalau isinya jeep 3 orang, Ya 4 orang tetap. Tetap Kita ada maksimal 4 orang. 4 orang. tetap maksimal 4 Maksimal orang. 4 orang. 350 kali dibagi 4. Safety kan tetap Ya. harus kita. 8. Tapi per orangnya bayar 350. Bayarnya per orang. Enggak per jeep. Per jeep, Pak. Oh, Jeep. Ini Paratur jangan dimahal-mahalin. Per Itu 350. jeep. Per jeep apa per orang, Pak? Saya Kalau kan buat Jeep. Om Surya. Kalau Yang punya media kan beda. kalau jeep Tergantung wisatanya, shopnya. kalau jeep wisatanya ya, tapi kalau ada paketan menginap itu hitungannya enggak per ini tapi per orang. Per orang. Oke. 350, Ya. 4 orang per jeep ya. Ya. Iya. Jadi gini, paket tur keliling itu 1 jeep 350.000 Ya, short trip. Ya. Nah, maksimal isinya 4 4 orang. orang, betul. Berarti per orang kalau untuk yang ya maaf nih Pak ya, Ya. yang hemat gitu ya. Kalau saya mau ngajak karyawan kan cari yang hemat. Pak. Betul, betul. Berarti 350 dibagi 4. Empat, Berarti hanya kurang lebih sekitar 85.000. Yes. Murah. Ya, 87.500 tepatnya. Nah, All in sudah semuanya. all in ya, sudah berikut bensin ya. Tapi itu dipulangin lagi kan? Oh iya, Pulang start dari kemana dulu? sini, Serius, ini Pak? sini, tapi nggak pulang sampai Indramayu enggak ya. Startnya dari sini Itu tuh. Enggak, kalau yang murah-murah tuh saya curiganya kita cuma berangkat, taruh di tengah-tengah kebun kopi, tinggal. Murah, ya kan? Nah, pulangnya berapa? 1 juta. Aduh. Ah, itu kan jebakan, ya. Gitu. Berarti 85.000 itu bener-bener ya satu Yes, orang. satu orang. Berarti temunya 85.000 murah ya? Nah, ya memang murah, Pak. Murah, Pak. Itu Orang Jakarta kalau ke sini tuh nganggap di sini itu kita paling murah bisa. maksudnya Bapak gimana nih? Ya maksudnya orang Ini Jakarta. aja yang punya duit orang Jakarta aja. Ini apa nih maksudnya nih? Iya, iya. Berarti iya, orang iya. Indramayu termasuk ya? Iya dong. Dia bisa beli, dia bisa bayar mahal berarti. Mahal. Bisa. Oh, bisa bayar. Iya, tapi minta diskon. Oke, lanjut. Yang kedua 500.000, yang Ya. ketiga 350. Bus lah, pokoknya murah, Murah, sangat murah. ya kan? Murah, dapat minum lagi. Nah, jusnya berarti 4 orang dapatnya. Iya, 4. 4 jusnya 4. Iya, kita minum itu aja satunya 25.000 kok. Udah, Berempat iya. 100.000. Kita murah dapat 1 cup. Kalau kapan kesini tak buktikan. Ini nanti yang diantar sama Mbah. Juru kuncinya Mbah Joko. Ah, Mbah Joker. makanya kalau yang nggak percaya buktiin aja. Iya. Teva. Kami tunggu. Ya, silakan hubungi Surya Channel Media. ISO, Indramayu Sales Officer. Berarti Surya Channel Travel. Ya. Lanjut, kita wawancara nih Pak Rektor. Oke. Nah, kalau dengan Pak Rektornya harus serius saya. Oh, ya. Ya, kualat, Iyalah sama Pak Rektor harus terus kalau Iya. nggak terus kualat. nuwun sewu nggih. Nggih. Pak Rektor, kalau Pak Rektor nih apa sih yang melatar belakangi atau menjadikan motivasi sehingga Pak Rektor dalam tanda kutip ini kayak kurang kerjaan gitu loh, Betul. ikut-ikutan gitu loh. Apa kurang gajinya? Sampai kok ikut-ikutan gitu loh. Ngapain ini? Iya, ini kan baru ya. Ini startup loh, ya kan? Artinya usaha baru, ya kan? Yang belum tentu ya maaf ya, Pak Teguh. Belum tentu booming. Betul. Nah, Pak Rektor ikut-ikutan nih, apa kurang kerjaan, apa nyari sampingan nih? Apa-apa nih? Nah, kita langsung tanya. Monggo, Pak Rektor. Baik, jadi gini. Jadi 2018 saya masuk Jawa Tengah. Kebetulan 2018 saya masuk. Bapak 2018 masuk Jawa Tengah. Ya. Saya dari SD, Pak, masuk pernah ke Jawa Tengah. Oh, gitu ya. Masuk doang kan? Masuk. Berarti Bapak belum pernah ke Jawa Tengah? Belum.
Belum. Dari sebelum 2018. Maksudnya itu masuk adalah saya membina di Jawa Tengah. Oh iya, maaf. Ilmunya saya belum nyampe, Pak. Maklum, Pak. Jadi 2018 saya jadi minta oleh Ketua Yayasan Universitas Muhammad Setiabudi, saya masuk di Universitas Muhammad Setiabudi. Oke. Saya lihat di Karisidenan Pekalongan. Karisidenan Pekalongan tuh Pekalongan. X ya Pak ya, X ya. Ya. Karena kan udah bubar. Ya. Iya. Rektor nih, kajian akademis ini. Pekalongan, Kabupaten Tegal, Selawi, Pekalongan, Tegal, Selawi, Kota Tegal, Pemalang, Kota Tegal, Brebes. Pemalang, Brebes. 6 kota Ya. kabupaten. Ya. Oke. Nah, saya lihat sebetulnya potensi Pemalang luar biasa. Potensi Jawa Karisidenan Pekalongan luar biasa. Tapi tidak tergali, tidak terekspos. Tidak terekspos. Sebetulnya di sini ini banyak sekali UMKM di Jawa Tengah. Banyak sekali tempat-tempat wisata. Kadang gini, orang masuk Jawa Tengah taunya panturannya. Iya, Pak. Benar memang saya lihat. Padahal di selatan itu sangat bagus sekali, indah sekali, dan itu tidak terekspos, tidak tergali. Jadi awal mula saya jalan dulu di Brebes, sudah gitu saya masuk Selawi, Kota Tegal, masuk Pemalang. Wow, ini sebetulnya potensi yang bisa digali. Dan sebetulnya banyak wisata di daerah selatan, khususnya di kaki Gunung Slamet yang luar biasa. Tapi saat ini pegiat-pegiat wisata saat di Karisidenan Pekalongan itu lebih ke individual, Masing-masing. Sendiri-sendiri. Ya, saya cuma berpikir logikanya kalau memajukan sesuatu daerah harusnya itu teamwork. Ya, bekerja sama Dalam sebuah tim. Kalau tidak bekerja sama, logikanya sendiri-sendiri. Misalnya ini, saya wisata, misalnya ke Bukit Tangkeban. Bukit Tangkeban atau di glamping inilah. Ya. Tidak kita integrasikan, bosen dong. Yes. Itu aja. Berdiam diri di sini aja. Iya. Misalkan kita ambil sehari semalam, berarti cuma di sini aja ya. Iya. Terus tidak ada kita, ya sudah, cuman ini saja, cuman lihat pemandangan, tidur di glamping sudah cukup. Tidak tereksplor. Kita tidak ada kesan yang, oh saya mau lagi dong. Saya mau lagi dong. Cuma sekedar tahu, oh ada sini sudah. Ya. Itu kebanyakan. Iya. Nah, kebetulan tahun 2019 itu awal saya ketemu Pak Teguh. Pak Teguh. Akhirnya kami bicara, kita ngobrol, kita satu visi nih. Kita satu visi bagaimana meningkatkan wisata di Karisidenan Pekalongan. Ngomong Pak. Enggak Pak Surya diminum. Takut ngantuk kalau dulu waktu kuliah juga sering ngantuk kalau Pak dosen ngomong tuh. Ini rektor, Mas. Siap nih. Bukan dosen loh. Maksudnya waktu dulu saya kuliah. Makanya Pak dosen ini kan kepalanya dosen. Pawangnya para dosen. Iya, makanya saya untungnya udah sudah tidak kuliah. Kalau enggak kan DO ya. Aduh bahaya. Enggak bercanda. Saya belum daftar. Aduh, lanjut. Lanjut. Intermezzo ya, Pak. Oke. Jadi dari situ kita punya skema bagaimana mempersatukan ya. Mempersatukan dari yang tadi individual atau masing-masing tadi. Ya, mempersatukan seperti apalah. Nah, sudah itu kalau kita cuman punya konsep tanpa ada pembuktian, tanpa ada realisasi, itu cuman teori. Oke. Akhirnya saya gandeng teman-teman, yuk coba kita buktikan, kita contohkan penggiat-penggiat. Oke. Sini ada UMKM, misalnya dia punya keripik, dia punya oleh-oleh. Kalau individu-individu ya nggak kena dong. Iya. Kalau kita terintegrasi, semuanya laku dong. Iya. Saya cuma berpikir nih, kok bisa berpikir gitu Pak? Saya ambil contoh toko kelontong deh, warung deh. Iya. Kemarin saya lihat tuh toko kelontongnya Om Surya.
Oh iya, toko Surya tokonya toko. Ya, mumpung Pak Rektor nyebut. Promosi. Di Gabus Kulon, nomornya 0823164. Lanjut, Pak. Contoh di toko saya. Ya. Kita punya barang berbagai macam merek. Ya. Baja berbagai macam produk. Jenis 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 merek produk. produk. Pengennya semua laku. Iya. Pengennya semua fast moving. Iya. Iya. Tetapi kita berpikir nih, bagaimana supaya itu bisa fast moving. Oke. Terkadang kita salah konsep menaruh barang. Oke. Kita ambil contoh deh. Ada salah satu minimart. Saya sebutin nggak usah lah ya. Nggak usah minimart. Inisialnya aja. Nggak ada inisial kali mana-mana. Saya selalu bertanya gini, kenapa sih permen tuh di depan kasir coklat? Kenapa sih rokok tuh di belakang kasir? Kenapa es krim itu di depan kaca? Oh iya. Kenapa sembako itu di belakang di ujung, minuman tuh di ujung? Karena dia tahu segmennya. Oke. Nah, dari dia tahu segmen, dia bisa memilah siapa sih yang bisa beli ini. Akhirnya kalau anak kecil kan pengennya yang terlihat. Iya. Apa yang dia lihat, dia inginkan, dia beli. Oke. Nah, kalau kenapa sembako ada di belakang? Karena ibu-ibu. Iya. Keinginannya beli misalnya rinso. Iya. Di rumah pulang tiba-tiba rinsonya di kanang-kanang. Sensor, Pak. Kita itu produk ya, deterjen lah. Deterjen. Deterjen. Sabun lah. Iya. Ya, deterjen. Ya. Sorry, jangan nyebut rinso ya. Iya. Saya malah sebutin ya. Ini harusnya Unilever bayar nih, bos Unilever ada enggak nih? Deterjen. Nah, pasti pulang kan tangan kanan deterjen, tangan kiri makanan satu kresek yang tadinya nggak diet, pengennya jadinya akhirnya membeli. Iya. Gitu. Karena keinginan, lihat nih, ada makanan bagus tuh. Iya. Masuk lorong. Ada makanan. Saya paham. Yang dibutuhkan taruh di belakang. Iya. Supaya menuju yang dibutuhkan kita ngelihat macam-macam nih. Iya. Dari sini lahirnya kepengen. Ya. Iya kan? Dari mata turun membeli. Turun ke dompet. Pak Rektor nih. Oke, lanjut Pak. Siap. Saya sayang banget sama istri saya. Sama saya Pak. Kalau ke mall saya gandeng terus. Digandeng? Oh enggak, Bu, kemana-mana. Bener saya nih. Tidak perlu diikat gitu ya. Ya kalau cuma ngelihat doang. Kalau ke mall saya gandeng. Nah, itu alasan kita harus gandeng istri itu supaya dia nggak liar. Jebol mana jebol gitu. Nah, itu dari situ kita berpikir, karena misalnya glamping, misalnya Bukit Takeban yang punya segmen yang beda-beda toh. Iya. Misalnya strawberry punya segmen yang berbeda-beda. Iya. Nah, kalau kita satukan, mereka suruh memilih toh. Oke. Kalau sudah memilih, ini bagus nih. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Oke. Nah, terkadang kalau kita terlalu individual, akhirnya kita terpaku oleh satu segmen. Oke. Padahal segmen lain itu banyak. Oke, berarti juga menghindari persaingan Pak ya, kompetisi ya. Yes. Justru kolaborasi. Dari tadinya berkompetisi, sekarang berkolaborasi, ya, saling bahu membahu. Yes. Jadi intinya bahwa kita coba yuk buat glamping yang orang berpikir masa sih dengan kolaborasi itu bisa meningkatkan. Ternyata kita buka bulan 1 Juni. Juni 2022. Ya, 1 Juni. 1 Juni. Hari Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Apa yang terjadi akhirnya banyak sekali yang karena kita mengintegrasikan kan. Peningkatan di daerah wisata di selatan di Pemalang ini meningkat. Oke. Ya, besok 11 jeep. Besok 11 jeep. Full book weekend ya. Iya. Weekday itu hampir 50-70%. Oke. Nah, dari situ itu okupasi di sini, Pak. Iya. Di LTV-nya. Iya. Dan kita luar membagi biasa. rezeki juga para UMKM yang ada di sekitar. Nah, contohnya apa aja sih Pak produk-produknya? Maksudnya? Produk-produk UMKM-nya itu apa? Ya tadi, misalnya nih
di Bukit Takeban itu kan destinasi wisata yang Bukit punya, ya? iya Bukit itu punyanya BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Iya, Oke. BUMDes itu akhirnya karena dia waktu dulu cuma bicara Bukit Takeban, Iya. yang tahu cuma sekitar lah. Iya. Ternyata banyak banget segmen yang di luar sana yang nggak tahu kan. Ya. Kalau di sini ada Kalau di sini ada Bukit Takeban yang view-nya bisa langsung. view-nya langsung Gunung Slamet. Oh gitu. Iya. Kalau UMKM-nya sendiri apa Pak? Produk atau memang Jadi gini, pariwisata itu? ada yang pedagang-pedagang yang ada di Bukit Takeban, Oke. yang misalnya dia jualan oleh-oleh, makanan. Mau nggak mau kan mereka akan semakin banyak wisata yang berkunjung Iya, wisatawan yang datang. datang di Pemalang sini, Iya. khususnya di daerah selatan sini. Mau Iya. nggak mau kan Ya pasti itu udah Dilihatnya. sepaket. Pulangnya pasti cari oleh-oleh. kan kalau kami cuma di glamping saja, kita nggak ajak ke sana, sudah. Dan otomatis jadi kita saling mempromosikan. Ya, betul. Satu sama lain pasti kita mempromosikan. Nah, kalau kita terlalu individual, ya sudah, ini kan punya saya sendiri, ya nggak bisa gitu. Jadi ini kita contohkan bahwa wisata itu sebetulnya Kolaborasi. Dan betul, sekarang ini 2022 itu memang harusnya adalah tahun kolaborasi. Dan ke depan juga ketika kita berkolaborasi itu menjadi satu kekuatan. Dan kekuatan kolaborasi itu Setuju. Sangat luar kuat biasa sekali. ya, sangat kuat. Ya. Jadi kalau di era dulu kita bersaing dari satu jenis usaha yang sama, saling berkompetisi. Betul. Kalau sekarang oh no, era kolaborasi. Amazing. Jadi itu Konsep. Oke. konsep kita. Pak Singgi, Yes. jangan iya aja tadi. Siap, Mas. Sudah selesai nih. Kan kebagian yang lain, Pak. Nanti balik lagi. Saya 5 jam. Siap, Mas Surya. Bercanda, Mas. Oke, Pak Singgi. Siap. Jadi gini. Ini cerita. Saya belum nanya. Boleh, silakan. Siap. Pak Singgi, apa sebetulnya yang membuat Pak Singgi ikut tertarik Itu dia. dalam membentuk, mengintegrasikan, ini kan sebetulnya membentuk habitat baru ya. Ya. Habitat baru karena Ya. tadinya yang individu-individu tadi terintegrasikan, maka Ya. muncul jadi habitat lingkungan Ya. wisata. Ya. Nah, jadi apa yang membuat Bapak ikut tertarik gitu loh? Siap. Maaf nih, kalau saya lihat dari face-nya ini face pengusaha, Siap. saya curiga jangan-jangan ada bisnisnya nih. Jadi gini, Mas Surya. Saya boleh cerita sedikit tentang pengalaman ya. Boleh Pak, yang banyak. Ya. Mudah-mudahan konten kita Saya penuh. tuh sebenarnya besar di perbankan. Oh, Jauh kan, Pak? Dari jauh banget. dari tadi saya nih melihat face-nya tuh memang bangkir ya. Saya Kan masih ada stempel dolarnya tuh Pak di sininya. dolar, euro, terakhir Iya. real. Iya. Dan di sini masih ada Pak stempel pinjaman gitu ya. Funding landing. Funding landing ya kan. Lengkap, ini kayak- Deposito Betul. gitu. Itunya persentase semua. Iya. Jadi saya besar di bank, Mas Surya. Iya. 17 tahun saya di perbankan. 17 tahun Pak. 17 tahun saya di perbankan. 17 tahun. Dari bank buku 2, 3, 4. 4 bank. Buku. 3 jenis buku bank. Oh, Buku dari 2, zaman buku Buku 2 yang Buku 2. aset berapa, buku 3 aset berapa, Sampai buku tinggi. 4 Sampai tertinggi. Tertinggi. saya pernah semua masukin. semua ya. Pernah merasakan lah. Lah, terus kenapa Pak ujuk-ujuk Itu ke dia. sini? Jadi gini, Apa di sana udah bosen lihat duit? jadi gini, Insaf. saya melihatnya itu adalah konsep. Konsep. Satu konsep kolaborasi. kolaborasi, saya bilang. Saya melihat waktu saya masuk ke sini, saya berargumen sama Pak Teguh. Iya. Betul ya Pak Teguh ya? Oke. Hitungan saya hitungan akuntansi, Pak. Oh iya, orang bank tuh selalu Oh hitung-hitungan. iya, jelimet. Saya berargumentasi dengan Pak Teguh perihal Jeep. Oke. Karena konsepnya Pak Teguh kolaborasi. Kalau konsep saya hitung dulu dong Jeepnya berapa. Iya. Tadinya nggak mikirkan Nah, kolaborasi. Pak. rental Jeep tuh berapa? Harga perolehannya berapa? Betul. Perawatannya berapa? Betul. Amortisasinya berapa? Betul sekali. Itu udah hitungan saya tuh, Pak. Karena saya masuk ke sini
insya Allah dipercaya sama Pak Rektor, Pak Robi, sama Pak Teguh untuk pegang keuangannya. Kayaknya Bapak cocoknya jadi penasehat, Pak. Bagian keuangan saya aja. Jadi Iya, saya masuk ke situ Iya. untuk megang itu semua, Pak. Mas Surya. Bapak bisa bergeser nggak ke bagian apa gitu? Jadi makanya saya pertama masuk saya menilai dengan secara akuntansinya dulu. Katanya Bapak 17 tahun di bagian uang. Harusnya Bapak bosen dong. Di wisata jangan pegang uang lagi, Betul, Pak. benar. Cukup saya aja. Ini pengalaman baru buat saya, Pak. Ngomongin wisata ternyata Oh, oke banget. oke. Karena saya juga ikut klub motor, Pak. Yang sering kalau orang anak klub-klub motor bilang Touring. touring atau enggak San Mori. San Mori. Ya, San Mori. Sunday Sunday morning riding. Sunday morning, pokoknya reading kemana-mana. Betul. Oke. Itu kan. Saya suka hobi itu tadinya, Iya. Pak. Jadi ini kembali lagi kolaborasi itu, Pak. Saya masuk ke sini, saya berargumen sama Pak Teguh. Justru akhirnya saya bikin lagi. Saya bilang, Pak Teguh, ini kita lawan arus yuk. Maksudnya lawan arus gimana? Benar. Saya bilang, ini tanggung, Jeep saya sudah ACC, Pak. Saya approve. Oke, saya ikutin apa kata Pak Teguh. Karena dia sudah masuk dalam perhitungan saya. Setelah dijelaskan, setelah keuntungan sudah dapat, masuk dalam perhitungan saya, Pak. Oke. Lihat. Tapi saya tambah lagi. Apa itu? Saya mau lawan arus lagi, Pak. Saya Apa? bilang, saya mau bikin mais di belakang. Apa Yang tuh, Mas? tadi yang Mas Surya lihat, Meeting room. Oh, meeting room. balai itu ya. Itu meeting room. Meeting Ya, room. ya. Hall lah. Hall. Ya. Kalau auditorium kalau di kantornya Pak Rektor tuh, auditorium. Auditorium. Tuh. Ya, oke. Sekarang saya bilang gini, Mas Surya, kalau misalkan karyawan suruh training, maaf, Iya. di hotel mungkin sudah biasa ya. Eh, Dari tahun ke tahun tempatnya hotel, maaf Iya nih. itu aja. Bosan Pak saya. Indoor. Bosan bayarnya. Indah. Tapi memang tetap ada rutinitas, ada Iya. sesuatu. Tapi saya Iya. bilang, yuk kita lawan arus yuk. Saya bilang gitu. Bagaimana Berarti kita anti mainstream ini. Ya. kita bikin tempat training yang view-nya gunung. View-nya gunung. Ini view-nya gunung. Di sini ada. Nah, itu Mas Surya lihat gunung kalau tadi Mas Surya Nah, lihat. ini gelap sih Pak. Oh Saya ya. belum kelihatan. Kalau Pak. itu Iya. gunung. Tapi gunung ya View-nya- itu ya. Iya, view-nya gunung, view-nya pemandangan, view-nya sawah Heeh. sambil training. Oke, jadi kalau untuk di sini tempat training, Iya. learning, meeting, ya kan? Betul. Tempat kayak gathering juga deh, Yes, bisa iya, itu. iya. Bisa. Ya, itu view-nya langsung ke Betul. gunung. Saya benar-benar ayo kita lawan arus Oke, lagi sekalian. akhirnya dibikinlah di situ. bikinlah itu. Tempat glamping tapi ada tempat trainingnya. ya. Betul. Meeting room-nya. Meeting Oke, room-nya ada. meeting room-nya juga Betul, ada ya. Betul. Saya melihat bahwa ini konsep luar biasa. Konsep selain tadi kolaborasi dengan beberapa tempat wisata Oke, dengan menggunakan jeep, oke. itu adalah alat penghubungnya. Mhm. Ditambah lagi konsep dari tempat ini yang luar biasa, Mas. Oke. Sekarang mana ada sih Mas masuk Mas Surya masuk glamping Mm-mm. langsung ketemu 12 gunung, cuman ada di LTV aja. 12 gunung. Yo, contoh Gunung apa nih? itu belakang Mas Surya. Gunung Bromo. Oh, iya betul betul. Mas Surya bisa melihat 12 Semua gunung ternyata kumpul di sini. Iya. Tadi saya lihat di depan tuh Merbabu, Merapi, Bromo, Gunung Gede. Gunung Gede, Ya, Gunung Rinjani. Ciremai. Gunung Ciremai, Ada semua. macam-macam gunung. Cuman ada di LTV glamping. LTV. Oke. Teman-teman datang ke sini langsung bisa melihat view gunung. 12 gunung kita kasih. 12 gunung ya. Oke, oke. Konsep yang luar biasa itu konsepnya Pak. Jadi bukan hanya sekedar glamping menawarkan tempat istirahat, tempat healing, Betul. tapi juga ada makna-maknanya. Betul. Oke. Kembali ke alam. Kemudian satu lagi Pak, yang saya khusus pertanyaan buat Bapak nih. Boleh. Kalau di usaha seperti ini tuh cuannya gimana? Pak? Cuan. Bapak mau saya mau tutupin atau Mau mau tutupin atau mau dibuka? Cuaca. Eh, Atau mau ditutup atau mau dibuka? Ya. Enggak, Mau gini, ditutup atau enggak? gini kan ini kan bisnis, ini kan wisata buatan ya. Tapi ada di areal yang memang sudah di kawasan wisata. Betul. Jadi maksud saya tuh gini, ini kan LTV. Betul. Saya sudah kebayang nih keuntungannya. Gini, LTV itu adalah satu tempat wisata baru buatan. Ya. Dia menawarkan konsep glamping, Betul. ada One tempat stop apa, meeting, Pak? ya. One stop. One Stop Service of Tourism. One Stop stop Service. service tourism. Oke, jadi semua satu layanan Seluruh kebutuhan. Nah, Ya. tapi ini kan LTV kan istilahnya tempat sendiri, Pak ya. Yes.
tapi gitu ya. Ya. Juga menjual tempat wisata yang lain ternyata. Iya. Nah, itu kerennya di situ. Makanya saya tanya, piro batine, Pak? Iya dong, kita orang bisnis, ya kan? Mas Surya mau orang bisnis kan? Iya. Saya kasih pasti lebih besar 3 kali lipat daripada Mas Surya bisnis yang lain. Ush, Serius? Iya dong. wisata ya. Persentase, wah udah. Wih. Karena kalau kita bicara wisata, Iya. orang tuh gini, contoh, Ah. Mas Surya mau berangkat wisata. Mm-mm. Awalnya menyiapkan budget kan? Iya. Awalnya Awalnya, mau ke suatu pantai, Iya. ke pegunungan, oke hitung ini. ya sama Menteri Keuangan. Ya, nyampe di tempat wisata, value yang dapatkan, kebahagiaan yang dapat. Iya. Berani mengeluarkan nggak? Ya kadang-kadang kebablasan, Pak. Ya. Udah di luar budget lagi. Kalau ngomongin wisata, udah kelihatan kan? Ya. Nah itu dia. Kalau kita sudah ngomongin value kebahagiaan, nilai kebahagiaan, orang pasti akan bersedia untuk mengeluarkan Mm-mm. gitu. Dan mereka sudah membudgetkan, oke, setahun ini saya wisata, tahun ini saya wisata. Ya. Kemana? Pasti hampir semua ya, bukan kita ambil kita rata-rata karena Ya. udah sedikit kayak kebutuhan ya. Iya, Pak. Wisata Kebutuhan. tuh kayak semacam kebutuhan yang Iya. dimana mungkin activity daily-nya dia sudah Iya. kayak Mas Surya seorang pengusaha, activity daily udah kelihatan. Iya. Ada sewaktu-waktu yang dimana saya harus healing, Oke. ada sewaktu-waktu saya harus wisata. Iya. Pakai budget? Pakai dong. Jelas. Udah kelihatan kan? Ya. Berani mengeluarkan budget. Iya. Sampai di lokasi, Iya. kebahagiaan yang muncul pasti akan ada over budget. Iya. Bisa orang berangkat wisata pasti over budget. Contoh, Oh, iya, jebol misalkan ada suatu orang ke luar negeri yang dari satu koper, sekarang istilahnya kopernya beranak, benar nggak? Iya, beranak Ah, pinak, Pak. Bukan hanya betul. beranak. Oh, beranak satu. Ini beranak Beranak pinak. beda kan? Iya. Nah itulah. Kalau kita bicara wisata, jawabannya cuannya udah bisa kelihatan kan mas? Oh, gitu ya. Itu. Berarti cuannya sangat menjanjikan ya. Sangat. Oke. Kita malah mau bikin lagi malah. Ini konten. Kita mau bikin lagi. Konten ini nggak usah disebarin. Oh, Simpan buat sendiri Iya, aja. buat ya. sendiri aja. saya mau bikin lagi. Jangan nanti ditiru. Karena saya tahu. Oh, Tapi tempat lain boleh bikin. Konsep dan value itu pasti akan berbeda Yes. rasanya. gitu ya. Seberapa yakin? Gini ya. Kalau orang bank itu, Pak, Hmm. yang dihitung pertama tuh orang bank tuh bukan hanya profit, biasanya risk, Tuh. resiko. Bapak sebagai seorang bankir, Ya. bankir ya, bankir apa bankir sih? Bangkir. Bengkel. Bankir ya. Nah, kalau di Indramayu ada tuh, Pak. Itu satu kampung, Pak. Hmm. Di Indramayu nih. Bankir semua, Pak. Iya. Daerah mana tuh mas? Daerah Arahan ya? Ada ya? Bankir ya? Iya. Masa sih? Namanya Bankir, Pak. Oh, namanya Bang. Edo Pongreang. Ya. Ya, itu namanya Bankir, Pak. Beneran, Pak. Oh, desa Bankir. Oh, Bener, desa Bankir, Pak. Nah, kalau sini desa wisata. Nah, desa Bankir itu satu-satu di Indonesia, Pak. Dan itu hanya di Indramayu. iya. Hidup Pongreang. Oke. Ya, bagian promosi bagian kita nih Pemalang enggak, Indramayu mah angger, ya beli guys. Ya. Oke, lanjut Bicara Pak. resiko ya. Mulai ngaco saya nih Pak. Nyeruput di situ Pak. Guys, nyeruput di situ ya. Ini sedikit guys. Lanjut Pak. Semua usaha pasti ada Ya. resiko. Resiko Apapun ya. apapun. Tapi bagaimana caranya resiko itu bisa diminimalis? Kuncinya ada di operasional biaya. Biaya Oke. operasional. Salah BOP. satunya biaya. Ya, biaya Mas Surya tahu kan? Ada satu kunci Iya. yang dimana biaya operasional gitu hampir zero ya. Zero. Yes. Nanti konsepnya ada di Nanti, konsepnya. nanti. Ada di konsepnya beliau. Kalau ini off the record. Off the record. Off the record. Nggak boleh jadi Nggak konten. boleh Nggak jadi boleh jadi konten. konten. Nggak beres guys. Awalnya mau buka-bukaan. Enggak, kalau ini Ternyata banyak benar. yang Ini dirahasiakan, enggak guys. jangan dimasukin Iya, Jangan konten. ya. konten. Kita bicara cuan kan. Bicara cuan kan. Katanya Ya. nanti kalau mereka pada tahu, pada senang. Nanti mereka datang ke kita. Saya mau dong. Pak, yakin? Nanti Enggak. Kan kalau BOP itu kan ada karyawan. Iya kan? Ya, Masuk biaya karyawan, ya, biaya perawatan. betul.
Kok Berapa nggak ada? persen biaya yang paling besar? Di mana? Di karyawan. Yes. Sudah Ya itu aja. biasanya. Ya, memang biasanya. betul. 30 sampai 40%. Betul. Nah, ya meskipun saya konsepnya toko saya toko Surya, tokonya toko itu swalayan itu tetap Pak, meskipun bahasanya swalayan melayani sendiri tapi ya pelayannya banyak juga Pak. Dan itu variabel paling besar. Yes. Variabel paling besar tuh karyawan. Dan itu kita bisa antisipasi. Caranya Ya nanti lah itu Itulah. itu nanti. jadi 0% itu apa? Yes. Iya 0%. makanya nanti Di konten berikutnya Surya Channel Media cara menzerokan biaya operasional. Betul. Para pengusaha yang ada di dunia tunggu di konten berikutnya. Betul. Janji Pak Rektor? belum tentu. Karena ini key-nya kita. ini key of Key, success bener-bener kita. key. Itu. Apakah karena waktunya belum pas Nat. untuk buka? Bukan Oh, itu. bukan. Waktunya harus bayar berapa di saya? Supaya ilmunya dibuka guys. Gak apa-apa lah saya bayar 10 juta. Yang penting karyawan gratis guys. Karena itu bisa memangkas yang luar Oh, biasa. sekian banyak. Saya makanya saya berani bahwa oke, kita buka lagi ya. Kita buka, buka lagi, lagi. kita buka lagi. Kita selain dapat kolaborasi dengan Kita kan dapat Kita untung kan kebang. dari masing-masing itu kan. dari kopi, dari kita stay di kebun nanas ya. Oke. Kebun stroberi. Kebun stroberi ada itu juga gitu kan. Kan kita dapat juga dari situ mereka. Ya kan? Selain dari kita punya di sini. Oke. Oke. Selain ini, kita kan juga punya ada tempat meeting gitu kan. Sekarang bisa kelihatan lah, Mas Surya bisa ngitung lah. Tempat meeting kita, tenda kita berapa, jeep kita berapa, biaya operasional. Ada satu biaya yang di mana saya sudah ngitung. Oke. Luar dan Udah cukup. Iya. Ini penasaran. Penasaran di nanyanya part nanti 2 kemana? ya. Di part 2. Saya mewakili di konten berikutnya yang tidak akan pernah ada. Saya itu luar biasa Mas, serius. Ini nggak beres guys. Ya. Ya. Ada satu lagi nih. Iya, siap. Saya mau tanya. Ya, oke. Ya. Tapi besok Pak. Iya, nggak apa-apa. Maaf Mbak Kuncen. Nah, Mbak Joker. Iya, siap. Kuncen Gunung Slamet. Apa yang membuat Anda ikut bergabung Dengan dengan orang-orang yang nggak beres nih? Pemikirannya nggak beres nih, ya kan? Ini orang-orang yang out of the box, bisa dibilang gila, ya kan? Mbak Joker, jawab dengan jujur. jawab Mas. Ya. Jujur, saya kepengen ikut gila Sur. Itu udah jujur banget. Ikut gila. Iya. Luar biasa soalnya. Ternyata Gilanya bukan luar biasa. hanya COVID yang menular, gila pun menular. Gila yang luar Iya. biasa ini. Apalagi kita nggak pakai masker nih, kayaknya nular semua gilanya nih. Tapi saya udah di booster. Lanjut Mbah Marijan. Maaf Mbak Joker. Oke, kayak gini Mas Surya. Dengan adanya glamping di Karangsari ini. Oke. Paling enggak. Mbah ini suaranya Cik. kayak baca mantra pelan-pelan. Pegang aja nih Pak. Oke, siap. Ya alhamdulillah. Jangan dipencet-pencet Pak. Enggak. Ya, Oke. cukup. Ini aja Alhamdulillah tasbihnya bisa aja. mengurangi angka pengangguran di daerah sini. Satu nggih. Satu. Berapa di sini yang termasuk mitra, termasuk karyawan semuanya? Alhamdulillah banyak ada 6 orang. 6 orang yang di sininya aja. Itu belum jeep sama Belum super jeep. super Jeep kalau super Driver. driver Iya. jeep. Belum Itu. restoran. Restoran. Ini cuma yang di glamping aja ada 6 Oke, orang. 6. Ya, terima kasih buat Bapak Teguh, Pak. Bapak jangan lihat Rektor, sana, Pak udah Singgih. nggak usah Matur menjilat. Ya. Lihat sana. Saya nanya ini konten Surya Channel Media, ya. Tapi ujung-ujungnya minta naik gaji nih. Terima kasih Bapak ini yang sudah menaikkan. Ya nggak usah, kita konten serius aja sini. Oke, siap. Ya. Siap, siap. Malam ini Mbak Joker lihat ke kamera. Oke. Jangan lirik-lirik mereka. Siap. Ya, jawab dengan jujur. Oke. Kenapa ikut-ikutan gila? Ya asik niatnya asik aja sih, Pak. Asik ya. Iya, asik. Lihat orang gila tuh asik. Enggak, maksudnya gila dalam hal apa dulu Ya, kan? positif. Positif. Ini kan bahasa kiasan, Pak. Betul, apalagi ya saya memang seneng kayak suasana kayak gini jadi makanya maaf ya, Pak. Nggih. Saya maafin. Ini orang-orang hebat ini, tapi ya masih kalah sama saya, Pak. Apa tuh? Kenapa sih? Oh, iya dong. Apa dong? Apa tuh? Apa? Ini glamping
harganya semalam itu 400.000 Pak. Iya. Tapi saya tidur di sini tiap malam Pak. Kalahkan. Tiap malam. Ini bukan mbah ini, bukan kuncen ini. Tapi bener juga ya. Karena kan setiap malam 400 ya. Iya. Ya, kalau saya mikir Pak belum tentu saya mampu setiap Nah, hari di betul, sini makanya. semalam. Lah mbah, Masih. ya yang kuncen ya. Kuncen ya. Coba Tiap malam. 400 kali 30. Dan setiap purnama pindah-pindah. Mesti. Iya kan di sini ada 12 gunung kan. Iya. Gunung Merbabu. Hari Senin. Pinang Merapi. Selasa. Iya. Bromo. Nggak kuber yang seminggu itu nggak kuber Pak. Gunung. Iya 12. Ini 2 minggu dong. Betul. Berarti 2 harinya libur, Pak. Libur. Iya. Lanjut, Pak. Ngaco nih mulai. Iya, terima kasih banyak. Ini Mas Surya sudah Iya. mau datang kemari. Iya, Pak. Matur nuwun, ini Iya. tempat di Karangsari memang luar biasa. Iya. Biasa di luar, Pak. Biasa di luar nggih. Sudah tahu. Nggih. Tahu dari mana? Ya, dari Sebuah kuncen nih. Saya ini kuncen setengah dukun. Nebak-nebak. Lanjut, Mbah. Nggih. Joker. Ya, pokoknya yang datang kemarin nggak bakal nyesel, Pak. Insya Allah pelayanan kami luar biasa. Traveloka 9,7. Betul. Ratingnya. Rating ya. paling tinggi. Tertinggi. Anda bilang 9,7. Betul. Yakin di sini luar biasa. Luar biasa. Saya tanya nih, jangan lihat ke sini. Oke, siap. Siap. Apa yang membuat orang yakin, maksud Bapak nih yakin nih, Mbak Joker nih, Betul. yakin orang kesini puas tuh apa ya? Yang bikin puas tuh apa sih? Kalau yang saya lihat itu, kalau orang datang kemari, Iya. mereka balik lagi ke sini, Iya. berarti orang puas. Oh, Nggak gitu tahu, ya? Itu gambaran saya. Jadi yang datang sini datang lagi, Pak. Betul. Berarti orang merasa. Pertama sama keluarganya. Coba berikutnya tebak, sama saya bakal teman-temannya. datang ke sini lagi nggak? Oh ya Pasti. pasti, itu pasti. Pasti. Betul, pasti. Bener nih. Kuncen setengah dukun. Sudah debak. Ya. Oke. Mungkin nggak saya nggak kesini lagi ya? Oke. Oke. Kenapa orang yakin kesini balik lagi? Menurut Mbak Joker, kelebihannya apa? Kelebihannya di sini memang ya untuk daerah kota mungkin memang cocok untuk kayak daerah ke gunung kayak gini ya Pak ya. Suasananya dingin, nggih. Dingin. Tapi ya terutama memang pelayanan. Oke, pelayanannya. Bapak ngelayani saya apa tadi tuh? Ya belum sih Pak. Belum. Besok loh, kalau Enggak kan kesini udah lagi. dilayani Api Unggun tadi. Api ungu. Begini Tanpa ngomongnya, diminta Jar. ya langsung dilayani Jangan Api gini. Unggun. Iya. Kalau Bapak mau dilayani, Bapak nginep. Ini. Betul. Betul. Siap. Saya sih mau nginep, Pak. Nggih. Tapi belum izin polisi militer ya. Pasti nanya nggak pulang nih nginep di mana repot, Pak. Nah, guys. Oke. Oke, Pak. Jadi sangat ini untuk masyarakat sini sangat bermanfaat, Pak ya. Sangat bermanfaat. Apa yang Bapak rasakan bedanya sebelum ini menjadi destinasi wisata Betul. di tempat ini? Bedanya apa, Pak? Dulu Oh, ya. tempatnya seperti apa, Pak? Ya dulu Di sini? ya gersang. Gersang ini? Betul. Lang-lang ya. Ini disulap jadi sedemikian rupa kan hebat banget. Disulap? Betul. Ini disulap tadinya. Pak. Ini Cuma sulap. pesulap tuh. Tapi bukan pesulap. Bangkir, Betul. Terus akademisi, teknokrat. pedagang kaki lima juga. Pesulap loh sama Oke. Mbak Joker. Iya. Pedagang kaki lima juga udah merasakan hasilnya sih. Betul. Pedagang Kalau kaki lima di nggih. sini. Jadi banyak orang-orang warga sini juga yang ikut berjualan Ya di Betul. belakang sini dekat kolam Iya. di renang. belakang di kolam renang. Oh, di sini ada kolam renang juga ya? Ada. Contohnya Kita kalau ada kolam kalau renang. kita ngejip contohnya Jeep. terus nanti ada pedagang apa kita berhenti mampir juga pada beli gitu Wih, oleh-oleh. ini luar biasa guys. Jadi ada efek multiplier effect. Nah, ini efek domino dari sebuah magnet ekonomi. Ketika memunculkan satu pusat ekonomi, maka akan muncul kegiatan ekonomi yang lainnya. Ketika LTAFA ini dibuat, LTFA ini dibuat, maka membantu juga destinasi wisata yang lainnya. Dan yang paling penting adalah UMKM atau warga-warga di sekitar sini Yes. itu juga ikut menikmati hasilnya karena banyak orang yang datang, produk mereka dibeli. Betul. Kabutnya Oke. turun. Nggih, kabut turun. Kabut turun nih. Oke. Kabut turun. Kabut turun. Kabut turun dan cuaca gerimis. Betul. Kabut Kabut turun. turun kan? Saya Ngapain? sih Sudah itu ada uapnya tadi ngomong.
Ada kan? Udah pas, gak usah banyak-banyak. Cukup, kita sudah melihat. Tolong dikasih efek bus keluar jin. Ya, kameramen sudah melambai-lambai. Karena kamera sudah mulai kejatuhan air. Sudah nggak Ya kuat. kan? Bukan kita yang nggak kuat Bukan yang kita lambai. yang kuat, tapi kamera yang kuat. lambai. Ini kameramen kita rese guys. Ya kan? Kabut turun. Kabut turun. Belakang. Udah. Ya, ini kita ngomong sudah mulai keluar asap guys ya. Kalau di saya di Indramayu di Cirebon biasanya keluar hujan lokal guys. Di sini keluar kabut. Kameramen Udah mulai ketawa, agak guys. Oke. Begini kan? Sudah mulai gini. Kameramen, ini dilanjut? Hah? Mau hujan? Mbak Rara ada nggak? Oke. Sampai di sini Yes, Siap. cukup? Cukup. Oke. Terima kasih sekali orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Eh, Mas Surya. Sang Terakhir. inspirator. Monggo. Terakhir dari Pak Rektor. Tadi kita Om Surya bilang gila. Ya. Gila itu ada artinya. Apa itu? Gali ide langsung action. Gali ide langsung langsung action. gila. Langsung aksi. Langsung aksi. Gali ide langsung aksi. Boys. Para founder dan penggiat wisata di Kabupaten Pemalang. Luar biasa, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua yang ada dimanapun di penjuru Indonesia, bahwasanya ketika kita berpikir positif, ketika kita selalu menanamkan rasa optimis, apapun bisa dilakukan. Seperti di sini, mengintegrasikan tempat wisata dengan membangun tempat wisata. Bukan untuk menyaingi, tapi untuk mengkolaborasikan. Luar biasa, satu terobosan yang perlu dicontoh oleh di tempat lain. Dan untuk yang ingin belajar lebih lanjut, silakan hubungi Surya Channel Media di sini. Nih, jelas, catat ya nomornya. Untuk yang mau belajar berwisata, tapi akan kita sambungkan dengan para ahlinya. Ya, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Indonesia bangkit, pulih dan bangkit lebih kuat lagi. Pariwisata maju, kita doakan juga mudah-mudahan Kabupaten Pemalang menjadi kabupaten yang menjadi favorit untuk berwisata. Kita ucapkan terima kasih sekali. Kita Surya Channel Media sudah diberikan tempat, ruang dan waktu semuanya oleh orang-orang yang sebetulnya waktunya sangat padat. Kita diberikan kesempatan dan luar biasa sekali. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.